Oke, ini adalah PowerPoint-nya. Minasan bisa lihat sendiri di sini. Ini PowerPoint-nya saya buat agar mempermudah proses pengajaran ya. Kita lihat di sini. Pertama-tama kita lihat ada kata-kata baru di sini, yaitu shokuchudoku yang artinya sendiri adalah keracunan makanan ya. Shokuchudoku. Di sini ada dokunya nih. Doku itu artinya adalah racun gitu ya. Jadi kalau shokuchudoku artinya keracunan makanan. Sedangkan di sini ada kansuru yang artinya sendiri adalah berkaitan ya. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah tahu nih kotoba-kotoba barunya, kita lihat di sini untuk judulnya. Yang pertama, kita baca masing-masing ya. Kita baca bareng-bareng ya. Kita baca bareng-bareng ya. Kita lihat. Shokuchudoku ni kansuru kiso chishiki. Jadi pengetahuan dasar tentang yang berkaitan dengan. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Hai. Oke, shokuchudoku ni kansuru kiso chishiki, yaitu pengetahuan dasar yang berkaitan dengan shokuchudoku atau keracunan makanan, seperti itu. Ya, ini ada artinya ya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Hai. Sebelum kita membahas shokuchudoku towa atau membahas tentang definisinya, kita lihat dulu di sini ada kata-kata baru, kotoba baru. Yang pertama ada yugai, artinya sendiri adalah berbahaya. Ada bisaibutsu, yang artinya sendiri adalah mikroba. Ini bakal sering keluar ya, bisaibutsu, artinya mikroba ya. Terus ada kagaku bushitsu, yang artinya sendiri adalah zat kimia. Terdiri dari dua buah kanji ya. Yang pertama adalah kagaku, yang artinya sendiri adalah kimia, dan bushitsu, artinya adalah zat, gitu ya. Jadi zat kimia. Terus ada kenko shogai, dari dua kata ya. Jadi pertama-tama ada kenko, artinya adalah kesehatan, dan shogai artinya adalah bahaya. Jadi kalau misalkan digabung adalah bahaya kesehatan. Nah, kalau minasang sudah tahu kanji-kanji barunya, kita lihat dulu definisi dari shokuchudoku. Hai, di sini ada kata-kata barunya ya, yugai. Yugai na bisaibutsu. Yugai na bisaibutsu ya kagaku bushitsu nado o fukumu inshokubutsu o tabeta tame ni kenko shogai o okosu koto. Hai, di sini ada tameni. Tameni di sini adalah dikarenakan ya, bukan demi gitu ya. Kalau misalkan mungkin minasang pernah belajar tameni ini adalah demi. Nah, kalau di sini adalah dikarenakan. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini untuk artinya okosokoto, kenko shogai okosokoto. Jadi bahaya kesehatan ya, bahaya kesehatan yang terjadi dikarenakan telah memakan makanan atau minuman yang mengandung, fukumu itu mengandung ya. Fukumu mengandung yugai na bisaibutsu ya kagaku bushitsu nado, yang mengandung mikroba berbahaya ataupun zat kimia. Seperti itu ya. Ya, di sini bisa minasang lihat sendiri definisinya yang berbahasa Indonesia. Hai. Oke, di sini di buku minasang juga ada catatan ya. Catatan itu kurang lebih untuk artinya sendiri adalah perut sakit karena kebanyakan makan atau karena diare. Diare itu geri ya, geri. Bukanlah keracunan. Jadi kalau misalkan minasang sakit perut, itu karena kebanyakan makan atau karena diare, itu bukanlah keracunan. Seperti itu. Keracunan itu hanya terjadi dikarenakan si mikroba ini atau zat kimia. Seperti itu. Baru itu masuk ke keracunan. Kita lihat selanjutnya. Hai. Shokuchudoku no genin to naru bushitsu. Tadi bushitsu sudah dibahas ya, bushitsu adalah zat. Terus genin, kita lihat di sini genin artinya penyebab. Jadi shokuchudoku no genin to naru bushitsu adalah zat yang menjadi penyebab keracunan. Nah, di sini kan membahas tentang zat-zatnya nih, kita lihat. Nah, ternyata ada empat zat yang bisa menyebabkan keracunan, yaitu ada bakteri, virus, mikroba, dan zat kimia. Nah, kita lihat di sini. Bakteria itu bahasa Jepangnya apa? Hai, bakteria itu artinya bahasa Jepangnya adalah saikin ya. Saikin adalah bakteri. Terus selanjutnya ada virus. Virus itu bahasa Jepangnya. Hai, virusu. Virusu ya, virusu bukan virus tapi virusu. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan coronavirus, itu coronavirus, bukan coronavirus untuk bahasa Jepang ya. Terus selanjutnya ada mikroba, kita lihat. Hai, mikroba. Tadi sendiri udah dibahas ya, yang pertama-tama ada bisaibutsu. Bisaibutsu adalah mikroba, seperti itu. Mikroba dan bakteri itu berbeda ya. Oke, selanjutnya ada zat kimia tadi ya. Kimia itu kagaku dan zat itu bushitsu. Jadi kagaku bushitsu. Seperti itu. Oke, selanjutnya.
Minasan bisa catat dulu ya di sini penyebab-penyebab yang menjadi keracunan. Hai, di sini kita mulai pengelompokannya nih, pengelompokan keracunan. Oke, sekarang kita lihat. Hai, di sini ada bisai bitsu ni yotte hiki okosareru shoku chudoku wa ni shurui ni wakarimasu. Artinya sendiri adalah keracunan yang disebabkan oleh bisai butsu atau mikroba itu bisa dibagi menjadi dua. Kita lihat di sini ada dari keracunan yang pertama yaitu keracunan yang diakibatkan oleh saikin atau bakteri, yang kedua keracunan yang diakibatkan oleh virus ya. Nah, di sini saya mempunyai skemanya untuk menjelaskan lebih jelas lagi. Kita lihat. Hai. Oke, di sini ada skemanya yang bisa dilihat, ada mikroba. Jadi mikroba itu adalah sumbernya nih. Nah, kita lihat mikroba dibagi menjadi dua. Kita lihat. Oke, mikroba dibagi menjadi dua, yaitu saikin dan virus. Oke, yang tadi ya, slide sebelumnya. Lalu untuk saikin sendiri ini, si bakteri ini dibagi menjadi dua lagi nih. Kita lihat. Ada yang Kansengata Sokuchudoku, ada yang Dokusogata Sokuchudoku. Nah, jadi dibagi dua nih. Untuk Kansengata sendiri itu artinya adalah tipe menular. Jadi keracunan tipe menular dan ada keracunan tipe beracun ya. Dan untuk perbedaannya sendiri nanti kita lihat di slide selanjutnya. Hai, di sini kita lihat dulu yang Kansengata dulu nih, yang keracunan makanan menular. Kita lihat definisinya. Di sini ada kata-kata baru ya, ada Saibo dan Hakai. Di bawah, Saibo sendiri artinya sel, Hakai sendiri adalah artinya menghancurkan. Kita lihat di sini. Cukup panjang ya. Tabeta shokuhin ni suiteita saikin ga hito no onaka no naka de fue saibo o hakai shitari dokuso o sukutte kenko shogai o okusu mono desu gitu ya. Di sini artinya adalah bakteri dalam makanan yang Anda makan meningkat di perut Anda dan menghancurkan sel-sel atau membuat racun yang menyebabkan masalah kesehatan ya. Ini artinya. Jadi di sini minasan bisa melihat di sini ada tulisan meningkat di perut Anda itu saya merahkan ya, saya tandai. Dikarenakan ini adalah perbedaan jelas antara keracunan makanan menular yang Kansengata dan Dokusogata yang beracun. Jadi bisa diingat ya, untuk keracunan makanan menular itu atau Kansengata itu ciri-cirinya adalah meningkat di perut Anda. Ya. Onaka no nakade fue. Oke. Sekarang kita lihat yang keracunan makanan yang beracun. Yang Dokusogata kita lihat. Oke, di sini Dokusogata. Kita lihat yang Dokusogatanya. Tadi kan Kansengata, sekarang Dokusogata nih. Dokusogata itu bisa dibaca sendiri ya, yaitu shokuhin no nakade saikin ga fuete dokuso o tsukuri sono shokuhin o tabete kenkou shogai o okusu mono desu. Nah, di sini artinya adalah racun diproduksi oleh peningkatan jumlah bakteri dalam makanan dan ketika memakan makanan tersebut menyebabkan masalah kesehatan. Nah, di sini kata-kata dalam makanannya itu saya merahkan ya. Dikarenakan ini adalah perbedaan mencolok antara Kansengata dan Dokusogata. Jadi kalau Kansengata itu meningkatnya dalam perut Anda. Sedangkan kalau misalkan Dokusogata itu bakterinya itu meningkat dalam makanan. Seperti itu ya. Ya. Oke, di sini saya lihat contoh-contoh dari bakteri Dokusogata. Ada Staphylococcus aureus, yaitu Budokyuking ya. Oshoku Budokyuking. Lalu ada Clostridium botulinum atau Botulinius. Ada Clostridium previngens yaitu Verushu dan Bacillus cereus yaitu Cereus king. Nah, di sini minasan bisa lihat ya, di sini ada king, ada kanji king. Jadi apapun yang kalau misalkan ada kanji king yang berarti adalah bakteri ya. Nah, kalau saya lebih memilih untuk menghafal bahasa Jepangnya, sedangkan kalau misalkan bisa kalian lihat sendiri, minasan lihat sendiri, di sini untuk bahasa Indonesianya itu bahasa kedokterannya agak menyusahkan ya, susah diomong juga kan, susah dibicarakan juga, susah dilafazkan juga. Kayak contohnya Staphylococcus aureus. Bisa aja di sini kalau misalkan bahasa Jepangnya gampang, tinggal Oshoku Budokyuking gitu aja ya.